Hai semuanya. Akhirnya kita live lagi. Dan ini mendekati lebaran ya. Dan sayang sekali kita cuma berdua ya hari ini karena Nisrina jadi anak micin lagi. Terpaksa kita berdua. Ya, dan pastinya hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang kalau boleh ngomong Ci ya, di kota wisata Batu itu kan di samping kota wisata akhirnya sekarang juga menyeimbangkan dengan kota oleh-oleh. Betul. Nah, namanya kota pariwisata pasti kalau seandainya pulang dari kota Batu wajibnya ya bawa oleh-oleh biar ada yang dikenang gitu ya. Nggak mungkin pulang dari Batu tuh nggak bawa apa-apa gitu. Terutama produk-produk khas kota Batu yaitu apel. Betul. Dan hari ini kita mendatangkan dua bintang tamu produsen pemasok jajanan yang ada di pusat oleh-oleh kota wisata Batu dan sekitarnya. Wow, gitu. Ini bisa buat referensi buat kalian semua mungkin yang keluarganya mau datang ke sini atau kalian mau pulang kampung gitu ya. Betul. Bisa banget dibawain semua yang ada di sini. Betul, dan pastinya nanti akan kita bahas mulai harganya karena biasanya kan para wisatawan gitu ya dan mungkin juga Anda semuanya yang datang ke kota wisata Batu takut nih kalau mau beli produknya kota Batu takut mahal kan biasanya gitu. Kalau takut rasanya nggak enak. Tapi jangan khawatir ya Sobat Telai semuanya. Kenapa? Karena produk-produk dari kota Batu karena orang Batu tuh suka masak. Suka bikin kue, jadi nggak perlu khawatir rasanya seperti apa. Langsung aja kita kenalin ya bintang tamu kita dari Ibu Nurul dan Pak Soleh dari Chef yang pastinya ini produsen jajanan atau oleh-oleh ya asli kota Batu. Betul. Gimana kabarnya Bu Nurul sama Pak Soleh? Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana ini menjelang Lebaran ya? Tinggal 4 hari. Apa yang sudah dipersiapkan? Biasanya kan orang ngecat rumah, apapun dibersihkan sampai kandang-kandang. Ya karena tamunya tengok ke kandang. Gimana persiapannya menjelang Lebaran? Kalau kita natural sih, yang pastinya ya sudah menyelesaikan pekerjaannya dulu, kemudian kalau yang di rumah kan ya pasti bersih-bersih, ya seperti pada umumnya lah, betul. Ya. Nah, Bu Nurul sama Pak Soleh kita bahas nih ke produk-produknya, tapi sebelum ke satu persatu produk ya, karena di sini bawa produk sangat banyak sekali Sobat Selai ya. Awal dari Chef sendiri itu seperti apa Bu? Apakah itu kayak perkumpulan di suatu daerah terus bikin seperti ini akhirnya berkembang atau memang dari perorangan? Kalau kita berangkatnya dari perorangan. Oke, baik. Jadi kita merintis usaha ini mulai tahun 2009. Mulai dari sebenarnya dimulai dari dapur sih, bukan langsung seperti ini. Saya sama suami saya. Jadi beliau dulu kuli bangunan gitu. Saya berprofesi sebagai iya, pegawai bank sih. Bangunan. Oke, pegawai bank. Gimana? Bank lunek. Iya, betul. Saya guru ngaji gitu. Kemudian satu waktu beliau habis pulang kerja dari depan ada proyek depan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Pulang ke rumah itu kan sore hari dia memperhatikan si jalan. Kalau di Batu mulai dari saya kira tahun 2009 itu sudah mulai sangat rame ya. Kalau weekend itu biasanya macet gitu. Dia pulang kerja menyempatkan waktu untuk berhenti memperhatikan orang-orang itu ada bus berhenti di pinggir jalan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta ya. Iya, Junrejo itu. Insinyur Soekarno. Nah, itu dia menyempatkan diri turun. Ini bukan tempat pariwisata. Dulu masih belum ada museum yang Jatim Park 3. Belum ada itu. Nah, dia memperhatikan
ini apa sih yang dilakukan orang-orang padahal di sini bukan tempat wisata. Oh ternyata orang-orang pada belanja oleh-oleh. Oke. Waktu itu toko oleh-oleh enggak sebesar sekarang, sebanyak sekarang sih, semacam itu. Jadi beliau menyempatkan turun, kemudian orang-orang ternyata belanja oleh-oleh. Kalau main ke Batu pulang mesti harus bawa produk oleh-oleh. Nah dari sana beliau pulang. Istilahnya semacam ini. Kalau kita bergerak di bidang itu atau gimana ya kalau punya usaha bidang oleh-oleh semacam itu. Akhirnya ya dari ide itu kita sering ngobrol, diskusi, kemudian jalan-jalan, survei lah semacam itu. Ya akhirnya tergerak. Idenya itu kalau orang ke Jogja, kiblatnya di sana sih. Pulang bawa bakpia. Nah, maka beliau kita bikin bakpia tapi yang khas Batu. Apa itu? Di Batu itu kan zaman dulu. Ini apel sangat luar biasa kan meruah ya. Nah, jadi beliau ayo bikin bakpia Batu gitu. Bakpia apel. Nah, dari sana ide awalnya. Jadi seperti itu ketika kita sudah mulai ada ide, ini mulai gimana caranya mewujudkannya, ya semacam itu. Tapi awal Bu, setelah kepikiran Pak Soleh kan jalan pulang dari kerja, ngeliat ya awal kali bikin produk itu apakah basic Pak Soleh sama Bu Nurul juga F&B yang Bisa bikin kue gitu atau karena kan langsung bikinnya pie yang Bukan, kita bukan ahlinya olahan ya. Basic kita pendidikannya sama-sama S2, SD, SMP saja gitu. Jadi selepas dari sanawiyah kita ke pesantren. Kalau beliau melanjutkan kuli di sawah begitu. Kuliwah yang menjadi pegawai bank ya. Betul. Jadi semacam itu sehingga kita benar-benar memulai usaha ini dengan trying, percobaan. Kemudian setelah dapat percobaan berkali-kali, dapat tampilan produknya, kemudian dipresentasikan, kita punya produk begini nih kalau dijual laku nggak ya gitu. Ada sambutan baik dari teman-teman, bukan teman ya, tapi ke toko-toko itu. Jadi suami saya sambil berangkat kerja itu bawa sampling produknya ke toko, punya produk begini dijual laku nggak gitu. Bilangnya laku Pak, ya kita bantu tapi dikemas yang baik. Jadi awalnya seperti itu sih. Tahun berapa Ibu kalau boleh tahu keluar dari trial and error tadi produknya? Berapa lama? Gagal-gagalnya itu sampai udah nemu ini yang bagus gitu. Tahun 2009. Kalau awalnya idenya bulan Agustus. Kita akhir tahun itu sudah keluar. Kalau dulu, sekarang kan perizinan cepet tuh ya. Kalau dulu itu kan lama, kita pakai begitu ada ide mau bikin satu usaha semacam ini, mengajukan perizinan, estimasi waktunya mungkin 3 bulan ya. Keluar TDI, baru kita langsung pesan kemasan, terus dipresentasikan. Nah kita ke Pak Soleh nih Ci ya. Pak Soleh biar gak diem aja ya Pak ya. Pak Soleh puasa semuanya ini, puasa semuanya. Pak Soleh, nama shift sendiri ini artinya apa Pak Soleh? Apakah ada arti atau kepanjangan atau apa? Ya untuk shift ini sebenarnya merek yang kita ambil dari anak saya. Anak saya namanya Siva, jadi untuk pendaftaran merek waktu itu di Surabaya, kebetulan kita daftarnya Permata. Terus waktu di sana ternyata Permata sudah ada. Akhirnya kita ingat nama anak, namanya Siva, ya udah. Pakai shift gitu. Awalnya Tapi seperti itu. biasanya ya kalau bikin usaha terus pakai nama anak tuh lebih lancar gitu. Jalannya tuh biasanya sih kayak gitu. Amin. Nah, dari produk yang dibawa nih ada pineapple, ada wingko, ada juga brownies ya. Terus ada keripik. Keripik buah ini yang pertama kali itu yang mana? Ini
Ini Pai adalah apel. pia, Oh, pia. pia. Kalau dulu kita pakai bakpia sih, bakpia apel gitu. Ketika pakai bakpia ada salah satu toko yang kalau sekarang itu prosedur sertifikasi halal mudah dan ada bantuan dari pemerintah. Dulu juga sama, tapi karena kita baru masih belum begitu paham prosedurnya. Jadi ketika beliau mempresentasikan ke salah satu toko, masih ingat ya waktu itu bakpia apel. Pak, ini kok bakpia apel, mohon maaf, ini kira-kira gak mengandung halalnya gimana nih gitu. Kan belum musim label halal waktu itu. Beliau bilangnya gini sama petugasnya, istri saya guru ngaji gitu, masa bikin produk tidak halal gitu. Jadi dulu belum bisa bikin sertifikasi halal, akhirnya ya itulah nama guru ngajinya yang dijual. Sehingga kurang lebih mungkin 6 bulan setelah itu kita dari bakpia apel menjadi pia apel saja, itu untuk meminimalisir supaya orang nggak berpikir oh ini gimana kehalalannya, sampai akhirnya baru di tahun berapa ya kita bisa dapat sertifikat halal itu tahun 2011 kalau nggak salah. Lumayan panjang ya Bu ya berarti ya. Ya. 2 tahun Betul. ya. 2 tahun baru keluar sertifikasi halal. Betul. Ini produk awal pia apel. Pia apel. Pia apel ini Bu, dulu awal kali ingat nggak Bu, bikinnya itu berapa piece atau berapa pack kayak gini untuk awal banget? Kalau dulu kita bikin produknya pertama kali ya, kita mulai usahakan dari dapur tuh. Dari dapur, bikinnya juga nggak banyak. Saya sama ada salah satu sahabat, kita biasanya kan masih belum percaya diri tuh. Saya punya salah satu sahabat, ayo bantuin aku mau praktek nih bikin begini. Terus sama Pak Soleh. Jadi beliau ini yang bagian bikin selainya. Ini kan pia apel, fillingnya itu selai buah apel. Nah, beliau yang bikin selainya, masak. Nanti saya yang bikin kuenya, adonannya, semacam itu. Jadi pertama kali bikin 10 pack, 20 pack. Itu per harinya. Per hari, sesuai orderan. Kemudian 50 pack, begitu. Kalau orderannya hari ini 10, bikinnya ya 10 aja. Enggak, kita bikin 10 sampai 20 setiap hari. Ketika ini ada misalkan weekend permintaan bertambah, baru kita tambah. Oke. Nanti akan kita lanjut lagi ya Pak Soleh sama Bu Nurul ya, karena penasaran sama keripiknya, sama wingkonya, sama pianya, pianya. ada pie juga. Karena biasanya kalau suatu tempat atau suatu perusahaan bikin satu produk sudah sukses, bikin produk yang kedua kan pasti ada try and error lagi nih. Nah, itu butuh berapa lama lagi? Apakah sudah profesional atau memang butuh waktu untuk pengerjaan di produk yang kedua? Kita balik lagi setelah yang satu ini. Ya, hitungan siap, memang sudah siap. Balik lagi tentunya Sobat Selai, masih sama Pak Soleh sama Bu Nurul dari Shift yang pasti ini produsen oleh-oleh yang ada di Kota Batu. Asli dari Kota Batu. Dan betul. juga banyak sekali pilihannya, nggak cuman ada pia aja, tapi ternyata juga ada pie apple, ada wingko, ada brownies kering juga, Ada dan keripik. juga ada keripik buah. Betul. Nah, kita lanjut. Kalau tadi kan kita sudah membicarakan masalah awalnya seperti apa. Ternyata Pak Soleh adalah pegawai bank ya, dan Bu Soleh ini guru ngaji gitu. Sampai akhirnya mendapatkan satu sertifikasi halal dan sudah haki nggak sih Bu? Sudah. Sudah ya pasti ya. Sudah. Oke, karena mulai 2009. Tapi yang kayak bikin penasaran tuh kan karena Pak Soleh, Bu Nurul tuh basicnya kayak nggak ada sama sekali. Iya, F&B. F&B gitu. Kenapa kok pilih bisnis F&B? Maksudnya oleh-oleh kan nggak cuman kayak makanan aja gitu kan ya. Banyak sekali oleh-oleh di Batu juga yang khas Kota Batu kayak gitu. Nah, kenapa kok pilihnya tuh makanan gitu? Karena kita mulai, ya modalnya kecil sih. Mulai usaha itu dari modalnya yang kecil. Dan itu lebih prefer ke makanan ya, Nah, jajanan betul. ya. Ya. Cuman kalau
lebih besar gitu nggak sih? Karena kan kalau pasti ada masa expirednya kan Betul. kalau makanan tuh ya. Nah itu kalau seumpama tidak habis atau gimana itu apa enggak? Ah, kalau ini kan beda. Kalau dulu kita sebelum memulai usaha ini sebenarnya dulu pernah sih kita setelah menikah tuh istilahnya kayak semacam ini. Kita mau bangun cita-citanya tuh memperbaiki kualitas ekonomi semacam itulah. Ketika itu kita sempat jualan mie pangsit ya. Ya, Oh, jadi basic sebelum ini ya? basic memang sudah sering bikin-bikin gitu. Berarti kue-kue lebaran dulu bikin sendiri Bu Nurul. Enggak juga. Cuman saya berangkatnya suami saya hobinya makan mie. Oke. Jadi jualan mie begitu. Jadi kebanyakan kalau usaha atau apa ide itu dari suami sih yang beliau. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan beberapa produk. Dari yang pertama pie apple. Terus akhirnya yang Pia. kedua Pia, ke pia apple. Oh, sorry, pia apple. Terus yang Ya. kedua ke mana? Pak Soleh sama Bu Nurul. kita untuk pengembangannya untuk pia apel kemudian ada item lain Nah. seperti ini varian Oke. pia rasa Pia nangka. rasa nangka. Oke. Oh iya iya. Pia rasa nangka, Ya. pia rasa yang pernah ada nggak Pak? Ini Pia ada lagi durian. pia rasa durian. Oke. Ini bagian dari sebenarnya strategi untuk kita untuk bertahan sih. Oke, saat itu. Biar ada variannya banyak, ada Oke. pilihannya gitu Ya. ya. Setelah ke pia langsung ke pie ini. Pie. Oke, apa pengembangan kok tiba-tiba dari pia ke pie Pak Soleh? Sebenarnya untuk pia apel sendiri ketika kita sudah mulai produksi kemudian ada juga istilahnya kompetitor juga yang ikut, akhirnya kita harus cari pengembangan lain. Oke. Kayak varian-varian ini dalam rangka untuk juga strategi kita. Oke. Biar nggak cuman produknya cuman itu aja gitu ya. Tapi peralihan dari pia ke pie, Bu Nurul sendiri kan yang bikin ya Bu ya? Adonannya pasti beda kan ya. Betul. Itu apakah menemui titik kayak kok susahan pie ya timbang pia atau sebaliknya lebih gampang pie daripada pia? Kalau untuk antara pia dan pie, sebenarnya gini, kita usaha itu natural sih Mas. Usaha itu natural, apa yang ada di depan kita, misalnya terjadi sesuatu ya kita antisipasinya bagaimana. Oke. Dulu kita pertama bikin produk pia apel. Pia apel dalam kurun waktu 1 tahun pertumbuhannya kok bagus. Maka mulai persaingannya, pengembangan. Itu tadi yang disampaikan. Jadi kita dalam rangka untuk memperpanjang umur dalam tanda petik. Akhirnya bikin pia, dulu bikin pia nangka beneran nangka Mas, bukan pia rasa nangka. Jadi pia nangka, pia durian, pakai durian asli. Zaman dulu itu sampai tahun 2013. Nah, kalau sekarang pakai rasa. Setelah itu kita bikin pie. Nah, mana yang lebih mudah? Ya semuanya ada susah senangnya, ada sulit, ada mudahnya. Tapi kalau dirunut mana agak yang lebih sulit itu kan bikin bakpianya karena selai itu harus dimasak sehari sebelumnya supaya besok set nggak sampai basah lah semacam. Ngeset gitu ya? Ya. Oke. Berarti memang ada ininya, up and down-nya ya? Ya, betul. Nurul ya? Iya sama-sama ada susahnya tapi sama-sama ada gampangnya juga. Terus dari pia, terus pie, ini kemana lagi? Dari pie kemudian ke wingko apel, kemudian wingko apel muncul wingko strawberry. Tapi sebelum ini kita juga ada brownies tahun 2013 ya. Oh ya, setelah ini baru brownies. Oke. Dan brownies ini juga ada apelnya. Betul. Dulu kita bikin brownies itu sebenarnya basah sih. Cake brownies pada umumnya, tapi dibuat dari apel, ya. Expirednya cuma 1 bulan. Oke. Nah, cuman anak kita tuh Syifa kalau makan brownies Kering. dimakan yang pinggirannya aja, pinggiran sama atasnya itu. Nah, saya tanya kenapa kok kalau makan brownies gak sampai habis? Dia bilang lengket Bu, nggak suka Syifa, lengket di. Ketika seperti itu akhirnya kita bikin kering. Yang awalnya bikin cake, kemudian kita cetak kering. Tebalnya jadi 1,5 senti. Cuman ketika kering, mbahnya ibu di rumah itu yang komplain jajan apa iki kok atas gitu keluar batunya. Jadi supaya
ini semua orang makannya itu nyaman, yang tadinya tebel sudahlah kita kuas saja, dikuas, cetak tipis, ternyata itu sambutannya lebih baik, rasanya lebih enak, lebih gurih dan expirednya lebih panjang. Nah, karena kering. Karena kering, betul. Iya. Jadi seperti itu. Oke, berarti perjalanannya lumayan ya Bu ya, Sampai ada bikin. ini itu dan juga Keripik. yang rame tuh kan yang banyak orang jual tuh keripik buah Betul. gitu ya. Nah untuk keripik buahnya apakah cuman 3 varian ini aja atau sebenarnya banyak variannya? Kalau kita sampai hari ini 3 fokus di 3 ini. Karena ya ini pun kita bermitra, tidak mengerjakannya sendiri, begitu. Bu, ini sekarang kita ngomongin masalah bisnis ya. Yeah. Ngomongin masalah bisnis. 2009 boleh tahu nggak Ibu di-spill sedikit berapa sih omsetnya 2009 itu awal? Tahun 2010. 2010. 2010 omsetnya 150 juta setahun. Satu tahun Mas. Besar sekali. Kita belum punya mesin, masih belum punya peralatan, masih manual Dalam gitu. 1 tahun itu masih manual tapi Betul. omsetnya sudah 150 juta. Betul. Lumayan banget maksudnya untuk mengawali sebuah bisnis, apalagi bisnisnya kuliner yang Sebentar, aku mau tanya. Pakar kuliner, kamu kan juga suka masak-masak. Omsetmu dulu bikin cilok. Bikin cilok yang 3 hari terus nggak jualan itu omsetmu berapa? saya tuh juga suka kayak bikin apa terus dijual-jualin ke teman, tapi nggak bertahan lama. Kayak hari ini bikin apa dijual laku, terus kayak aduh kok capek ya gitu. Iya. Terus karena pendapatannya nggak seberapa gitu kan, sama untungnya, terus capek nggak jadi, terus bikin apa lagi dijual lagi ke teman ternyata laku tapi nggak lanjut lagi gitu. Nah itu kan kayak untuk mempertahankan Itu berarti konsistensi Ibu kan ya. susah banget ya. Kita ngomongin masalah konsistensi Ibu. Bisa sampai 150 juta per tahun Dalam awal bikin gitu. 2009 kan, terus 2010 omsetnya segitu. Itu kan juga pencapaian yang luar biasa, apalagi di awal yang katakanlah basicnya Pak Soleh sama Bu Nurul bukan seorang pastry. Betul. Ya, akhirnya bisa bikin seperti ini. Itu apa Bu konsistensinya yang membuat kuat? Apakah ya namanya orang kerja itu kan up and down ya Bu ya. Kadang-kala saat kita menerima laba pasti akan lebih semangat, tapi saat Ada mentok ruginya atau gitu rugi kan pasti, aduh ini ngedrop ngapain sih gitu. gitu. Gimana Pak Soleh? Ya sebenarnya di awal kita juga belum tahu sih, karena kondisi pasar pun juga Masih awal-awal meraba-raba. itu kan pariwisata juga kita belum tahu meraba-raba. Jadi ketika kita sudah berjalan ternyata biasanya di bulan-bulan tertentu memang ada saatnya penjualan kita menurun. Oke. Jadi itu buat pengalaman kita ya. Contohnya puasa separuh bulan ini Awal biasanya ini turun. Terus hari raya mulai naik lagi. Terus biasanya di bulan Februari. Itu anak masuk sekolah dan sebagainya. Tapi yang saya tanyakan konsistensinya Pak dalam 1 tahun kok tetap ya udahlah, namanya orang bekerja itu pasti ada rugi, ada laba, Betul. ada apa pok-pokan gitu. Ya. Tapi kok Apa yang tetap bikin kuat gitu. sampai akhirnya jalan sampai 2025 itu lumayan panjang loh. Pak Soleh, itu apa yang bikin konsisten di mungkin 3 atau 4 tahun awal? Sebenarnya kita yang buat kita konsisten ini sebenarnya tidak ada pilihan lain satu. Karena dari beberapa tahapan yang sudah kita lalui, pernah jualan pangsit, pernah jualan minyak, kita juga ternak kelinci, ternak gabus, macam-macam sudah pokoknya kita lalui. Akhirnya kita fokus sebenarnya di ya sudah ini aja kita jalani. Apapun masalahnya coba kita terus kencengin lah. Kalaupun ada penurunan omset ya kita cari bersama-sama. Jadi produknya kita tambah produk supaya ini untuk menutupi ketika produk kita menurun. Terus pemasarannya kita tambah, kalau dulu hanya di lokal Batu kita coba kembangkan. Marketplace dan sebagainya itu membuat kita ya terus konsisten, akhirnya perkembangan juga bertambah. Luar biasa. Berarti sebelum ini juga sempat banyak sekali bisnis yang dicoba gitu ya, sebelum ada bisnis yang ini. Iya, betul, gitu. betul. Itu yang bikin konsisten. Iya. Gitu ya.
2009, 2010 dengan omset 150 juta itu sudah punya karyawan nggak sih? Ada, kita sudah punya 1 orang karyawan. Oke. Dua ya, dua Dua orang orang karyawan tahun 2010 itu. Nah sekarang Bu, ada berapa karyawan kalau boleh tahu? 23. Wow, 23 karyawan. Kamu Iya. nggak butuh kerjaan ya? Oh ada ownernya untuk ngomongin. Muridnya Pia. Saya tuh pernah main ke pabriknya Bu Nurul kan. Itu memang pabrik itu bersih banget, terus higienis juga, Oke. terus juga apa namanya memang pembuatannya tuh memang kayak homemade tapi dikerjakan di pabrik gitu. Oke, berarti saya Sangat pabrik. menyenangkan Iya. sekali ada di situ. Nah, Bapak sama Ibu, apakah dalam rentan waktu 5 tahun awal itu juga ada pelatihan-pelatihan Bu? Contoh kayak mungkin bikin kemasan, terus perizinan atau apakah ada pelatihan atau seperti apa saat itu? Iya, betul. Kalau kita terus terang, karena berangkatnya dari nol, dari nggak bisa, dari nggak tahu bahkan. Saya sama suami saya benar-benar meraba-raba. Jadi awal dulu kita mau bikin produk itu kan harus PIRT dulu tuh. Iya, betul. Saya bilang sama suami saya, punya produk dikemas maka harus legal gitu. Iya. Legal tuh ada perizinannya. Terus kemana dong kita gitu kan? Saya bilang mohon maaf tuh. Padahal dulu itu PNS pakai seragam apa sih? Hijau ya kita bilangnya. Pokoknya ketemu orang seragaman hijau, maksudnya PNS tanya. Ngurus perizinan pasti dapat gitu. Dari sana kita petualangannya dimulai, kenal dengan dinas terkait dalam tanda petik ya. Untuk ngurus perizinan ini kita mulai dari dulu kesasar ke Disperindak ya. Disperindak kemudian Bu nggak di sini tapi di Badan Penanaman Modal. Dari Badan Penanaman Modal harus ke KPP Pratama dulu, pajak. Setelah itu dari pajak diajari kalau mau bikin usaha harus punya 2 dompet pribadi sama usaha. Itu awalnya. Kemudian ketika di dinas ini sudah mulai belajar gimana sih dulu kita awal kenal dinas itu naker ya. Iya. Naker itu ada mungkin divisi apa penta atau apa saya nggak ingat tapi karena itu udah lama sekali. Saya bilang kita ikut pelatihan nggak apa-apa. Kalau dulu itu kan pelatihan dapat uang saku ya betul. bulan. Nggak dapat uang saku nggak apa-apa dah. Yang Kita penting yang dapat penting ilmunya. iya kita nggak usah di kursi situ paling belakang sendiri nggak apa-apa gitu bilang. Kita ada zaman dulu Disperindak Pak Amran itu apa ya dulu ya? Pindah. Kita sebenarnya bertahap sih dari Ya. berbagai Dinas-dinas. Kita mulai dari Disnaker, Perindustrian. terus semua dinas yang ada di Kota Batu support kita semuanya. Memang di awal dari Disnaker yang dulu sampai sekarang kebetulan Masih kita tetap sama. disupport oleh semua dinas. Iya, berarti setidaknya awal dulu memang sangat meraba ya Bu Nurul Betul. sama Pak Soleh ya, akhirnya Betul. dapat jalan. Ya namanya orang konsisten, Sobat Soleh Iya, semuanya itu pasti pasti akan, diberikan jalan. iya, jadi jangan pernah berpikir Usahanya sia-sia, Iya, tidak dan- ada usaha yang sia-sia. betul, dan miracle life itu pasti ada loh di setiap kehidupan itu gitu. Buktinya Pak Soleh sama Bu Nurul bisa seperti itu. bisa sampai ada ini semua. Dan dari 2 karyawan sampai sekarang 23 karyawan. Nah, kita break dulu, nanti akan kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita mau tanya cari lowongan kerja. bukan. Kita mau tanya masalah harganya karena Bu Nurul sama Pak Soleh ini produknya itu ada tokonya atau memang pure menjadi seorang produsen Betul. untuk pusat oleh-oleh di Kota Wisata Batu. Nanti akan kita tanya ya Sobat Gimana Selera. kita bisa dapatkan produknya? Setelah yang satu Inta Business Show. Tahu nggak sih Sobat Selai, waktu kita break tadi kita ngobrolin Curhat, apa? bukan ngobrol itu curhat Curhat namanya. waktu COVID.
Itu kita benar-benar yang namanya usaha apapun kan. Bisnis sekarang lagi turun Turun, kayaknya ya. Tapi ya kita betul. doakan semoga saat lebaran dan juga setelah lebaran bisa semua sektor, nggak cuma bisnis dan pariwisata, semua sektor bisa Naik lagi. meningkat. Minimal ini ya apa ada standarnya gitu lah Ci ya gitu. Kita balik lagi sama Sif yang pastinya sama Pak Soleh sama Bu Nurul ya. Kita ngobrolin masalah harga sekarang karena kan kita taunya pusat oleh-oleh itu kan ada tokonya. Nah, ini Sif ini memang Ada pure toko sendiri. ada toko, ada pabrik, ada toko Mendistribusikan atau distribusi kemana? saja. Kalau kita sebenarnya fokusnya ada di produksi sih. Produksi. Kita nitip ke toko oleh-oleh di Batu dan Malang Raya. Cuman di rumah ada display juga. Kita punya ya kecil lah untuk ruang pamer gitu. Ketika ada tamu Datang, kunjungan betul, industri betul, atau betul. ya biasanya kita ada momen-momen ketika liburan kita terima wisata edukasi semacam itu, maka kita bisa menjual produknya langsung dari rumah. Jadi bisa beli langsung di rumah, bisa ke pusat-pusat oleh-oleh. perbelanjaan oleh-oleh di Kota Batu. Berarti juga ada di pusat perbelanjaan oleh-oleh juga ada ya? Ada. Ada di B, Betul. di D. Di A, macam-macam ya di Batu kan banyak. banyak. Terus ini yang di depan apa? eh, pita, pite, buat. Berarti di semua pusat oleh-oleh di Kota Batu ada ya, Bu? Ada, Ya? ada. Nah, sekarang kita tanya nih masalah harga. Biasanya kan para wisatawan tuh rata-rata kalau beli pinginnya yang enak, terus harganya juga yang sangat terjangkau di kantong. Betul. Biasanya tuh orang kalau udah denger kayak produk olahan apel gitu kayak udah Takut mahal gitu. Nah, dari Sif sendiri boleh dikasih tahu Bu, mungkin range harganya berapa per satuannya sih? Untuk harga kebetulan kita harga jualan untuk pia apel ini start dari berapa? ya mulai dari 12,5 sampai 16.000. 12,5 sampai Ya, tergantung jumlah pembeliannya. Oke. Semakin beli banyak ya pasti akan banyak Ya. potongan gitu ya, Pak ya. Ya, kalau banyak kita kasih potongan. Tapi termasuk murah, maksudnya masih belasan gitu. Iya, masih Karena kan 12,5. 15. Nih kita memang segmentasinya ambil ring yang tengah gitu ya. Jadi produk kita tagline-nya tuh pastinya ya halal, enak, murah, akeh, api dan aman gitu. Jadi semua sudah dirangkum jadi satu. Dan ini kita ambil ring harganya yang tengah-tengah 15.000, kisaran 15.000 lah. Karena biasanya harganya kan udah 20 ke atas. Betul. Kan ya kalau untuk Enggak. olahan seperti ini. Ya, kita ambilnya yang seperti itu supaya ya anak-anak yang berwisata ke Kota Batu biasanya kan anak-anak sekolah tuh ramah di kantong lah, ya nggak terlalu. Minimal kalau Nggak banyak. nah, makanya minimal kalau seandainya nggak bisa beli banyak, bisa beli satu nih. Ya, Gitu, betul. setiap produk beli satu, Ya. kan harganya masih sangat Iya. terjangkau. Terus untuk wingko-nya itu Bu atau Pak, harganya juga apakah sama range dari 15-an ribu? Iya. Ya 15-18.000 kalau untuk wingko, Wingko, Kalau ini apa? brownies. brownies, Iya. brownies yang dari Shiva tadi ya. Berawal dari Shiva, Harusnya 17,5. 17,5. Terus untuk keripik-keripiknya ini? Keripiknya yang apel 20.000, Oke. yang nangka Nangka. dan salah 17,5. Oke. Jadi range harga memang dari 15.000 sampai yang termahal per piece berapa Ibu Ini atau Bapak? kalau yang ini yang 80 gram. Oke. Jadi ada lagi yang 100 gram. di atas 20.000. Oke. Berarti kalau datang ke tempat Ibu sama Bapak shift di sana itu ada ya pilihannya mulai Harganya. Harga dan Oh kemasan pilihan. berapa? Betul, Kalau betul. untuk keripik sih Untuk keripik saja. Iya. Tapi khusus untuk pia sama pai itu ya pakemnya ya itu. in segini ya. Iya, Tinggal- kemasannya udah gitu, Mas. tinggal Iya. pilih Kalau berapa. ini bisa kayak mau beli 1 kilo gitu. Bisa. Oke. Terus seandainya nih Pak Soleh sama Bu Nurul Kayak ada mau jadi reseller gitu, harganya apakah ada potongan? Oh, iya pasti itu. Iya. Kalau ini strateginya Pak Soleh. Ini. Beliau yang bagian untuk marketingnya. Kalau saya yang bagian dapur. Siap. Boleh dong Pak Soleh dikasih tahu. biayanya berapa nih kalau Iya. ada yang mau jadi reseller gitu?
Ya untuk harganya kita menyesuaikan, Mas. Menyesuaikan. Karena hari ini kan buah apel pun juga naik turun. Tergantung nanti waktu kapan kira-kira waktu harga naik atau harga turun, kita menyesuaikan. Jadi kalau ngasih harga tidak bisa kalau sekarang ya. Oke. Oh, Jadi melihat tergantung ya, melihat kondisi. harga juga, harga Iya. di pasaran Iya, naik juga. turun. Iya, iya. Terus seandainya ini ada Sobat Selai semuanya hari ini yang menyaksikan yang ingin contoh mungkin datang ke pabriknya untuk Bisa. outing Outing, dari iya. sekolahan atau kampus, terus juga ingin tahu produk-produknya, ada nggak sih kayak website atau Instagram atau sosial media gitu Pak Soleh? Ada. Di mana Pak? Untuk websitenya www.permata.agromandiri. Permata Agro Permata Mandiri. Agro Itu Mandiri. Oke. juga bisa dikunjungi Oke. di sana. Mm-mm. Kalau untuk sosial media ada? Ada IG kita ada Shift SHYIF. Oke, Ini, SHYIF Betul. ya Sobat Selai. Shift shift.aja. Shift.aja. Jadi shift aja gitu loh. Oke. Shift aja. Shift aja langsung dikepoin di Instagram. Nah, Nah, ini bisa. apakah sudah masuk ke kayak Oren? marketplace? Sudah? Sudah juga. Sudah. Shift juga. Shift. Jadi ini kita kalau misalkan mau berkunjung ke tempat kita, kita bisa di Google Maps, Pia Apel Permata Agro Mandiri, ada namanya Bu Nurul gitu. Jadi Pia Apel Permata Agro Mandiri Bu Nurul begitu. Pia Apel Permata Agro Mandiri Jadi, namanya ya. di Sobat Selai semuanya bisa langsung datang ke sana sih ya. Menurut aku kalau Putu kan sangat beruntung sekali sudah pernah datang ke sana ya. Ke dapurnya Bu Nurul. Lihat. Kamu waktu itu baunya tuh semerbak. Iya, enak. Karena aku suka tuh kue. enak banget. Apalagi keluar dari oven itu kan enak-enaknya Iya, itu. apalagi kayak bau kalau habis ngolah ini ya Bu, apa? Selai. Betul. Itu baunya sedap banget. Bau apel, bau gurih, bau enak banget. Berasa lapar ini karena lagi puasa. Pasti enak, pasti enak. Nah, Ibu sama Bapak nih pesan closing statement hari ini terakhir untuk Sobat Selai semuanya. Ada yang mungkin lagi mau pingin berusaha seperti jenengan berdua yang mulai dari nol dan nggak tahu apa-apa sampai akhirnya sekarang tahu semuanya. Apa sih pesan untuk teman-teman semuanya Dan yang harus dipersiapkan. Selain uang, Bu. Selain uang dan selain tekad, Bu. Selain uang dan tekad, kita ada judulnya gini, apapun masalahnya Allah lah solusinya gitu. Luar biasa. Ya, jadi kuncinya ada di situ. Kita mulai dari ketidakadaan, tidak bisa menjadi bisa, itu karena pertolongan. Dan yang pasti kita khas anak batu, batu asli. Biasanya bahasa batu itu jadi arek beti gitu ya. Iya, beti. Apapun yang ada di hadapan kita, masalah kita hadapi, kemudian kita fokus pada penyelesaiannya, fokus bagaimana menyikapi masalah ini, bukan mencari bagaimana masalah ini muncul, tapi kita fokus pada solusi dan berkreasi untuk ya menghadapi itu gitu, move on. Betul. Kalau dari Pak Soleh, apa Pak pesannya mungkin untuk Sobat Selai semuanya yang ada di rumah yang mau bikin usaha biar tetap bisa konsisten gitu, apa sih yang perlu dipersiapkan selain tekad dan uang Pak? Ya sama saya kira ya. Sama ya Pak ya, enak ya Pak? Idem. Gak bingung. Tapi yang penting ya itu ya, maksudnya harus berpegangan teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, karena apapun yang kita lakukan yang membuka jalan ya yang di atas. Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa fokus, yakin dan berusaha, doa dan sabar, pasti semuanya akan ada jalan gitu Betul, ya, Pak, betul. ya, sama Ibu ya. Iya. Karena namanya orang kalau nggak konsisten ya nggak akan ketemu. Kayak kayak Nisrina. Jadi harus benar-benar konsisten, harus benar-benar mau. Yang namanya gagal atau salah itu kan lumrah ya Bu Betul. ya. Tapi jangan sampai gagal dan salahnya di lubang yang sama. Gitu betul. aja sih. Iya nggak Buat sih? kamu sendiri. Bukan buat kamu. Intinya salah nggak apa-apa, tapi jangan salah yang sama. Berani kotor tuh baik loh. Baik, tapi jangan kotor di lubang yang sama. Pak Soleh terima kasih, Bu Nurul terima kasih. Sama-sama. Semoga hari ini Sukses bisa. selalu, semoga semakin naik penjualan. Amin, amin. Dan semoga lebih bisa berkembang. Siapa tahu suatu saat nanti akan ada pusat oleh-oleh yang memang pure miliknya si Wah, amin. yang besar di tengah kota. Pusat oleh-oleh gitu. Siapa tahu Amin. omongan Butuh kasir. omongan
adalah doa ya Bu Amin, ya. amin. Namanya afirmasi akhirnya jadi manifesting, suatu saat pasti akan diwujudkan sama Tuhan Yang Maha Amin, Esa. amin, amin. Ya, sukses untuk Pak Soleh, sukses Iya. untuk Bu Nurul, Terima sukses kasih untuk juga semuanya. semua teman selai itu siapa teman selai? Sobat selai semua yang sudah melihat edisi hari ini ya, semoga Inspirasi. terpancing Ya. ya, untuk semangatnya Betul. bagaimana untuk bisa keluar dari zona yang Biasa-biasa saja. biasa saja. Dan pastinya juga karena ini 5 hari sebelum Lebaran ya, kita pun mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita kembali ke fitri dan pastinya jangan julid lagi loh ya teman-teman semuanya. Maafkan ya kalau Putu Aryo Nisrina Punya ada salah kesalahan. kata Ya. selama siaran. Betul. Dan mohon satu maaf. hal lagi Ci ya. Episode terakhir ya? Bukan episode terakhir ya. Ini episode terakhir di bulan Maret. Nanti kan bulan April kita bakal ada lagi gebrakan apa? Ini halal bihalal. Dan pastinya juga semoga dengan adanya puasa ini semua hal yang buruk-buruk itu bisa ditinggalkan dan baik-baiknya lebih ditingkatkan. Nanti habis lebaran ya, jangan julitin orang lagi, jangan bikin dosa lagi. Kembali putih bukan berarti harus untuk dikotori lagi, bukan. Kembali putih untuk menjadi putih seutuhnya. Dan juga selamat merayakan hari rayanya Pemuda Itu. nanti tanggal 29 ya, Ya. untuk mungkin rekan-rekan yang merayakan. Ya betul. Jadi tahun ini bulan ini itu akan ada 2 momen besar momen, ya. betul. Jadi semoga semuanya damai, semuanya tenang ya. Namanya hari apa kemenangan itu pasti dirayakan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh emosi dan duka dan Duka lara. Ya lara ya. Jadi intinya semangat untuk semuanya, Yes. bahagia untuk semuanya. Kalau mungkin sobat selai yang ada di rumah ada masalah, it's okay, semuanya akan berlalu ya, semuanya akan berlalu. Baik-baik saja. Semua masalah akan berlalu lalang. Kita pamit dulu, sampai jumpa di bulan depan ya, bye, sukses selalu. Apa?